Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dijauhkan dari penyakit yang saat ini merebak di sekitar kita. Amin. Oke, selamat pagi pada mahasiswa Arhamania. Saya di sini sebagai dosen Pak Wahyu ingin mempresentasikan materi yang akan kita pelajari di minggu ini. Seharusnya sih materi ini itu dipelajari setelah desain yang sudah kita buat, lalu pembelajaran, mempresentasikan hasil desain pembelajaran tersebut dari pendahuluan, kegiatan inti sampai dengan penutupnya itu. Seharusnya kita kaji. Setelah itu baru kita setelah UTS masuk ke dalam penilaian pembelajaran berorientasi. Nah, langsung aja kita ke sini, kita lihat ya, kita masuk ke penilaian pembelajaran berorientasi. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang dinamakan penilaian gitu kan? Penilaian itu adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik dengan berbagai cara dan beragam alat penilaian belajar peserta didik. Jadi kalau istilah kerennya itu adalah penilaian dan assessment. Nah, apa yang kita nilai? Yang kita nilai adalah pembelajaran berorientasi HOTS ini. Seperti halnya tadi yang kita ketahui, pembelajaran itu adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dari sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Nah, sedangkan pembelajaran berorientasi HOTS sendiri ini berarti didefinisikan merupakan pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa dalam menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar. Nah, tujuan dari pembelajaran HOTS ini adalah satu, yaitu adalah penyusunan penilaian pengetahuan dalam pembelajaran berorientasi. Maksudnya ini adalah tujuan dari kegiatan kita di minggu ini. Selanjutnya adalah ini adalah skenario yang seharusnya kita kerjakan di kelas, tetapi karena adanya PSBB ini jadi kita melakukan pembelajarannya itu secara jarak jauh ya, dengan seperti ini. Nah, seharusnya skenario yang harus kita lakukan di kelas itu adalah pertama adalah pengantar yang tadi saya sebutkan, saya presentasikan adalah pengantar, lalu diskusi penilaian pembelajaran berorientasi HOTS. Nah, ini yang seharusnya ketika tatap muka kita harus mendiskusikan masalah-masalah di sekolah melalui desain-desain pembelajaran yang kita buat untuk menghasilkan solusi bersama atau kesepakatan bersama. Setelah kesepakatan itu ada, baru akan kita kumpulkan menjadi satu dan desain pembelajaran tersebut. Nah, dan bisa langsung kita masukkan ke dalam maksudnya kita satukan menjadi sebuah buku atau makalah, dalam bentuk makalah yang di dalamnya terdapat rancangan pembelajaran, desain-desain pembelajaran yang diciptakan oleh para mahasiswa sehingga bisa bermanfaat untuk digunakan dalam pembelajaran yang ada di sekolah masing-masing. Nah, inilah skenario-nya pengantar. Tadi sudah saya pengantar apa itu penilaian atau assessment,
apa itu pembelajaran, dan apa itu juga HOTS sendiri. Karena sebelum pertemuan ini sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Lalu mengerjakan LK, nanti ini lembar kerja ini akan saya kirim, akan saya berikan, saya akan bagi kepada teman-teman untuk diisi secara mandiri dalam penguatan. Lalu yang jelas mendiskusikan tugas mandiri dengan guru inti. Nanti untuk masalah tugas saya akan berikan untuk juga saya akan berikan cara teknisnya seperti apa. Oke, lanjut. Nah, ini konsep dasar penilaian sendiri satu. Nah, ini pengertian dari berpikir tingkat tinggi itu adalah berpikir tingkat tinggi merupakan kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Nah, ini udah dibahas di awal-awal pertemuan kita. Apalagi di matematika, ini sangat penting sekali dalam pembuatan soal, karena materi yang akan saya jelaskan di hari ini adalah materi tentang pembelajaran atau penilaian dan pembuatan soal. Nah, ya, awal kita berbicara tentang konsep, rencana, desain. Setelah desain kita diskusikan, cari kesepakatan untuk perancangan RPP, dikreasikan menjadi sebuah kumpulan RPP yang mudah-mudahan bermanfaat. Setelah itu kita masuk ke penilaian, pembuatan soal, sampai nanti kita masuk ke rubrik penilaian. Dan masing-masing mahasiswa sudah punya satu materi yang harus dipegang sebagai landasan pembelajaran ini, dan itu sudah saya bagikan ketika awal-awal pertemuan. Bahkan di dalam tugas bahkan UTS pun kemarin juga tertuang atau di dalam soal-soal. Selanjutnya ini ada dimensi proses kognitif. HOTS itu adalah mengkreasikan. Kreasi itu adalah berasal dari kata kreasi, memiliki arti dalam kelas verbal atau kata kerja, sehingga mengkreasi dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Lalu juga mengevaluasi. Mengevaluasi itu bisa dikatakan artinya adalah suatu proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Lalu selanjutnya menganalisis adalah merangkum sejumlah data besar, data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan, kategori atau pemisahan dari komponen-komponen atau bagian-bagian yang relevan dari seperangkat data juga merupakan bentuk analisis untuk membuat data-data tersebut mudah diatur. Nah, itu adalah dimensi dari HOT sendiri. Level kognitifnya level 3. Ada mengkreasikan ide, dan tadi mengkreasikan itu gagasan sendiri. Kata kerjanya atau KKO-nya mengkonstruksi, desain, kreasi, mengembangkan, menulis, memformulasikan. Terus kalau pengevaluasan sendiri, pengambil keputusan sendiri. Kata kerja, evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, mendukung. Menganalisis adalah menspesifikasi aspek-aspek atau elemen. Kata kerja, membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menguji. Itu adalah salah satu bentuk dimensi dari HOT sendiri. Intinya adalah mengkreasi, menciptakan, mengevaluasi adalah menilai, dan menganalisis adalah merangkum. Nah, selain HOT ada juga MODS. Apa itu MODS? MODS Middle Order Thinking Skill merupakan keterampilan berpikir logika di mana informasi digunakan untuk mengkarakteristikkan, mengasosiasikan, mendiferensiasikan, mengategorikan, mengurutkan, menolakkan, menghitung, menghubungkan sebab dan akibat,
mempresentasikan dan menyimpulkan. Itu adalah middle. Jadi di sini mengaplikasikan sendiri, mengartikan, menerapkan atau menggunakan informasi pada domain berbeda. Kata kerja menggunakan, mendemonstrasikan, mengilustrasikan, dan mengoperasikan. Memahami berarti dalam taksonomi Bloom menyatakan bahwa pemahaman adalah kesanggupan memahami setingkat lebih tinggi dari pengetahuan. Namun tidaklah berarti bahwa pengetahuan tidak dipertanyakan, sebab untuk dapat memahami perlu terlebih dahulu mengetahui atau mengenal. Nah, yang terakhir adalah lots. Lots itu adalah mengingat. Di sini adalah bentuknya adalah lot itu hanya sekedar teks informasi saja yang bisa kita ingat. Tuh. Jadi ada 3 dimensi proses kognitif atau pengetahuan yang hubungannya dengan otak kita adalah high order thinking skill, middle order thinking skill, dan low order thinking skill. Selanjutnya, nah ini dia level kognitifnya. Pengetahuan dan pemahaman, mengukur pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural. Aplikasi sendiri, penerapannya sendiri menggunakan pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural tertentu pada konsep lain dalam mapel yang sama atau mapel lainnya. Menggunakan pengetahuan faktual dan prosedur tertentu untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Dan penalaran yang ketiga adalah penalaran, menggunakan penalaran dan logika untuk mengambil keputusan atau evaluasi, memprediksi, dan refleksi, menyusun strategi baru untuk memecahkan masalah atau problem solving. Nah, karakteristik soal HOTS. Jadi nanti di sini perantaranya karakteristik soal itu adalah mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi yang didasari atau berbasis permasalahan kontekstual. Nah, langkah-langkah penyusunan soal HOTS: menyusun kisi-kisi soal, menentukan indikator kunci yang akan dibuatkan soal. Apabila indikator kunci belum berada di level kognitif 3, buatlah tambahan soal dari indikator pengayaan. 3. Memilih stimulus. Yang dimaksud stimulus di sini adalah stimulus itu dapat digolongkan menjadi 2, yaitu stimulus luar, visual, taktil, auditif, dan lain-lain. Stimulus dalam rangsangan yang berasal dari gerakan otot, hawa nafsu, emosi, dan lain-lain. Fungsi stimulus sendiri berbeda-beda, dan berbagai teori tingkah laku tidak mengakui dan memperlakukan semua fungsi tersebut secara sama. Terus membuat pedoman penskoran atau kunci jawaban. Pedoman penskoran ini bisa dibilang rubriknya. Nah, ini ada contoh kisi-kisinya. Contoh kisi-kisi penulisan soal pertama. Nah, ini stimulus dan udah dijelaskan. Nah, ini di nomor 1 itu ada nomor 2 itu kompetensi dasar, 3 itu indikator pengembangan kompetensi, lalu materi pokoknya. Di sini contoh sebagai materi pokok sistem pencernaan. Nah, di sini indikator soal disajikan dari peserta didik dapat menganalisis data yang berkaitan dengan proses pencernaan pada rongga mulut. Menganalisis ini adalah bala bentuk kata kerja operasional di dalam menentukan kompetensi dasar. Nah, ini level 3, bentuk soalnya pilihan ganda. Nanti kemungkinan yang akan saya berikan adalah tugasnya membuat soal. Nah, ini adalah contoh kartu soal, nanti saya akan share, saya bagikan contoh soalnya. Nah, ini menyusun nanti LK, lembar kerjanya saya bagikan juga, menyusun berdasarkan KD atau unit terpilih dengan menggunakan LK4 dengan angka kegiatan sebagai berikut. Format kisi-kisi soal, dan ini saya akan bagikan juga. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir, ruang lingkup penilaian dari sikap, observasi penilaian, di observasi penilaian diri, penilaian antar teman itu dari sikap, lalu pengetahuan. Nah, ini juga nanti akan saya share bukunya, tes tulis, tes lisan, penugasan, juga di lingkup keterampilan, yaitu adalah kinerja, proyek, dan portofolio.